يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين وإمام التابعين إمام حسن البصري وإمام الجنيد البصري وسلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد أبو الكريم السماني المدني وخليفة محمد شيخ محمد رشيد عبد الله البنجري ووصولهم وفروعهم وإلى روح سعد السمد البني وإلى روح شيخ عبد القادر بن عبد المطلب المندلي وإلى روح قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإمامنا محمد بن إدريس بن عثمان بن عباس الشافعي وخليفة المرافي والنووي وإلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وزين الفقيه المقدم بن محمد بن علي وعلوي وصولهم وفروعهم وصلنا إلى روح جميع إمام مشايخنا وأساتذتنا خصوصا شيخنا حبيب الله بن أبو بكر الحبشي وإلى حبيب علي بن حسين الغائدي وجميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا وعمتنا وقرابتنا وجميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاكم برحمة المغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وأن الله تعالى ينفعنا ببركاتهم وخصوصياتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم وكراماتهم إن الله تعالى يرزقنا الفتوح والمنى والرسوم والتوبة النصر وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يشفي مرضانا شفاء عاجلا ظاهرا وباطنا وأن الله تعالى ييسر أمورنا ويغفر ذنوبنا ويبسط أرزاقنا وأن الله تعالى يغفر ذنوبنا وأن يتوفانا بحسن الخاتمة على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin amma ba'du. Jamaah Majelis Ta'lim Sabilal Muhtadin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kembali kita bisa berkumpul di Majelis Ta'lim kita ini. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan Allah kesehatan jasmani dan rohani. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah sehat walafiat jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan kita pula senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu kita meneruskan pelajaran kita di halaman 130. Kita beri kinang dulu sedikit. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan bahwasanya faidah bagi harap itu gemar pada menuntut akan yang diharapnya. Itu faidah lah. Jadi orang itu bila sudah harap, hatinya tuh ada harapnya, pasti faidahnya atau manfaatnya terpastinya gemar katuju mencari yang harapnya. Dan faidah bagi takut itu gemar pada lari daripada yang takut itu.
Nah itulah itu anunya terpaidahnya. Apa garang faidahnya harap lawan Tuhan itu? Apa garang manfaatnya? Bilainya harap lawan Tuhan itu ini pasti kena mencari-cari nang dihadapnya itu. Patujuk menuntut mencari nang dihadapnya. Nah kalau dihadap kita mengharap rahmat Allah, nah cari. Nang sekira mendatangkan rahmat Allah, kita mengharap kasih sayang Allah tuh cari. Nang sekira-kira nang menyebabkan kasih sayang Allah pasti kayak itu. Bila bilainya ada bersifat mengharap lawan rahmat Allah, bukan sekadar mengharap saja ada. Bukan sekadar mengharap saja, tapi kadang mencari rahmat Allah. Ini mengharap rahmat Allah, ini pasti mencari. Nah, itu kan sudah kita bicarakan. Mengharap rahmat Allah, kenapa? Ini mencari, kenapa? Menyebabkan rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kalau di Quran. Sesungguhnya rahmat Allah itu berhampir kepada orang yang berbuat baik, mencari baik-baik, gawian, bagus, gawian, supaya mendapat rahmat Allah. Nah, itu orangnya itu orang harap, itu faedahnya harap. Sembahyang yang ditinggal, wajibnya sudah digawe, sunatnya pula. Puasa, wajibnya sudah digawe, sunatnya pula. Mencari rahmat Allah, ya Allah, orang mencari rahmat Allah itu pasti mencari-cari sebab yang membawa kepada rahmat Allah. Bila ini orang takutan lawan Allah, ini pasti apa faedahnya? Inya kadua di para lawan yang pacangan dimurkai oleh Allah Taala. Itu faedahnya. Dan barang siapa harap akan sesuatu, niscaya menuntut ia akan dia. Nah ya Allah, ini mengharap akan sesuatu. Pastinya mencari, menuntut itu mencari jadi kadangnya begenaan mengharap sesuatu begenaan kalau ada mau pada ada anu apa ngarannya tuh pada ada usaha. Nah kalau mau kita jadi mesti ada usaha. Anak dia kurang mengharap karena mengenal ya Allah mau pilih pegawai ya Allah. Nah mengharap mau pilih pegawai sekolah dulu sekolah tinggi. Jangan sekolah rendah untuk tamatan istri, makanya jadi pegawai. Jadi apa? Jadi cleaning service. Ya Allah. Emang istri aja karena orang ngangkat. Pas saya cleaning service aja, tuh cleaning service itu tukang bersih. Ya Allah. Tapi kalau istri mau juga diangkat, belum satu A. Tapi kadang mau naik pangkat jangan di situ parang sudah jadi anak tinggi pangkat sekolah tinggi kalau mengharap nih kan harap tuh ada usaha namanya dunia apa akhirat kan bila apa yang diharap tuh mesti ada usaha ada orang pungutan di rumah cungkungan di muka TV nah iya pak pungutan di rumah cungkungan di muka TV nah itu ngaranya bukan mengharap tapi sebenarnya tuhannya itu ngaranya cita-cita atau disebut itu marahnya angan teh katakan saja mengatakan anak masuk surga mereka berkenaan lah di warung saya sumbangan kurang sembahyang di surga kada sembahyang anak masuk surga kada mau khamsuna salawatin katabahunna Allah apa katabahunna Allah Ta'ala ala ibadihi ya Rasulullah 5 waktu sembahyang itu katabahunna Allah ala ibadihi hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang 5 waktu itu sudah diwajibkan katabahunna kataba itu kurang belajar nahu itu fi'il madhi artinya sudah zaman dulu sudah diwajibkan oleh Allah Ta'ala sejak dahulu sudah diwajibkan oleh Allah Ta'ala sembahyang 5 waktu tidak ada yang bisa merubah kepada siapa Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya kepada manusia. Kalau sahabat bertakon pada ketika itu, nah ini ujar Nabi, kita pokoknya sembahyang 5 waktu jadi tinggal seharian semalaman. Karena itu sudah diwajibkan Tuhan sudah. Itu hadis Nabi tak.
Makanya orang ajaran yang pertama sembahyang itu ajaran sesat itu. Karena mati ajaran sesat karena itu menyalahi lawan hadis. Karena itu menyalahi lawan hadis. Jadi kayak apa aja itu, kayak apa aja mandakan bujur kan mau bujur. Karena itu menyalahi hadis. Lalu sahabat bertakun, ya Rasulullah, adakah lagi lain pada 65 yang diwajibkan Tuhan? Sahabat bertakun, pokoknya sahabat nih kalau ya ada lagi kasisa nih, anak mah padanya ada 5 aja. Sahabat bertakun, adakah lagi Rasulullah lain pada 65 itu? Ya Nabi, lah tidak ada lagi. Illa anta tawwa, kecuali sembahyang sunat. Ada mengangkat banyak itu sembahyang sunat aja lagi. Amun yang wajib 25 aja. Amun nikah masih hahalaan 65 itu jangan bahasa kitanya nih hahalaan kan memang sahabat Nabi itu memang 5 waktu sembahyang apa ya. Kayak sahabat-sahabat Nabi Bahari itu sembahyang 5 waktu itu pada apa? Ada sedikit benar tuh kan kalau orang 100 rakaat saling semalaman. Kalau kisah kami dulu kalau 1000 rakaat saling semalaman orang. Jadi amun 5 waktu kan 17 rakaat itu bilang ada apa-apanya orang Bahari sembahyang. Ya Allah, ringan benar ini sebenarnya. Makanya sahabat bertakun, adakah lagi Rasulullah yang wajib yang benar 5? Nabi menyambat kada ada lagi je Nabi yang lain pada 5 yang wajib kecuali yang sunat saja. Jadi kemantap lebih yang sunat banyak. Oh, sahabat Bahari itu hendak bertakun lagi kalau ada lagi yang wajib menantang Allah mudiranya. Jadi kita bisa lain tetapunannya. Kalau dikurangi pada 5 itu bisa lain itu sama. Ada lagi tapi perayaannya sudah dicari-carinya jalan. Dicari-carinya jalan. Apa ada orang berkisah misalnya orang berkisah ulun jennya dahulu sempat hendak mencari-cari yang nyaman orang seorang kisah ulunnya sempat mencari-cari yang nyaman anak upat yang ada bersembahyangan juga tak artinya cari ilmu yang sekira ada bersembahyangan itu ada berusaha hendak benar aja ulun jakainya kawan orangnya seorang berkisah ulunnya cari dan sekira yang kesembahyang ada berdosa terbanyak kayak gurunya mengadakan ada kesembayangan lagi cuma jadinya lain-lain ada sama ya kayaknya samanya guru si A kayak ini kada sembahyang tuh tapi kayak ini caranya nah saya kok kayak kada sembahyang dua pertama sembahyang dua tapi kayak ini caranya sama jadinya nana kalau bertahan guru-guru nang bukan yang pertama-tama sembahyang tuh sama bertahan ulun tak empat sabok karena ulun mencari yang nyaman. Manusia itu kan kedolan mencari nyaman doang. Tapi jika ternyata ulun tarik lain-lain. Ada yang gantian nangkan sembahyang itu pokoknya bila sampai waktu ingat Allah Taala sembahyang dah ada yang kayak itu. Ada yang kayak itu. Orang berkisah. Ada yang pokoknya sekali seumur hidup aja pokok sembahyang dah ada juga kayak itu. Jadi nambah itu sekali itu apa ya tak lagi ada juga yang kayak itu. Sabartaan nambah ambil sembahyang bertaan cuma lain-lain. Aja kini kanannya ada menaguh liur. Bila sampai juhur taguh liur 4 kali. Berrakaat sembahyang. Baik kamu banget lagi. Sampai asar karena taguh liur 4 kali. Maghrib 3, subuh 2. Tarawih pun jam 20 lah naguh liur. Pun tahu baru. Lain-lain jadinya ada sama lainnya bukan nang aliran nang sembahyang nih rata-rata guru-guru sama berataan jadinya kada jadi ulun 4 kada jadi asa dibunguli urang nyolot. Itu ada orang dapat hidayah lah dapat hidayah merasakan aja Rasulullah mengatakan khamsu salawatin katabahun Allahu
ala ibadihi. 5 kali sembahyang seharian semalaman sudah diwajibkan Allah. 5 kali berarti waktu Allah. Iya, nang asar maghrib zuhur asar maghrib isya subuh itu ya nang 5 kan diwajibkan kepada hambanya seharian semalaman. Ada orang ditawar-tawar lagi. Jadi pilihnya hendak mencari rahmat Allah tadi tak cari rahmat Allah yang kayak apa? Sembahyang jangan ditinggal, puasa wajib jangan ditinggal, lawan makhluk hubungan baik, lawan tetangga hubungan baik, lawan sanak keluarga hubungan baik, badang sanak basa pupuk baik, barakarakat ini semuaan mendapatkan rahmat Allah. Jadi nama ulah nama rahmat Allah berjauh itu jangan hendak digawe-gawe. Gitu aja kesimpulan. Itulah mereka kurang nang harap, kurang nang raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa takut akan sesuatu, niscaya lari ia daripadanya. Nah, kalau orang takutan lawan Allah Ta'ala, takutan lawan sesuatu, nah umum dulu nih. Takutan lawan secara umum, lawan apa-apa, takutan masih kalau beri barat Tuhan. Nah, takutan lawan kemurkaan Tuhan, atau juga menggawi nang dimurkai Tuhan itu, atau juga kan apa? Dan sekurang-kurang pangkat takut itu. Nah, takut itu kan macam-macam. Ada yang luar biasa, orang takutnya lawan Allah Ta'ala. Kalau wali-wali itu yang takut luar biasa lawan Allah Ta'ala. Jadi dia Nabi, aku yang paling takut. Yang paling takut lawan Allah Ta'ala ada kalau semalam itu hadisnya, ada kalau semalam itu mana tuh? Nah, ini hadisnya nih. Yang paling takut lawan Allah Ta'ala dia Nabi aku. Nah, ada anak akhwafukum lillahi ta'ala aja Nabi ada itu di halaman 125. Nabi mengatakan ana akhwafukum lillahi ta'ala. Aku ujian Nabi yang paling takut di antara kamu kepada Allah Ta'ala. Jadi kan ada lagi yang paling takutan lawan Allah Ta'ala Rasulullah. Nah, jadi siapa yang paling tinggi rasa takutnya lawan Allah Ta'ala itu paling tinggi derajatnya. Tak kurang rasa takutnya lawan Allah Ta'ala, tak kurang derajatnya. Ada takut sama sekali lawan Allah Ta'ala, ada sama sekali baik isi derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para yang sama sekali kan. Nah, jadi amunnya ada aja rasa takut di hati lawan Tuhan, berarti ada yang jangannya bagilah ya. Bagilah itu berharga. Biar tahu lah hintalo ada baharaga. Ada baharaga itu apa hintalo apa? Hintalo tambok. Hintalo tambok itu ikan sakit ikan tawarakan orang hintaluan. Ada apa itu? Dia lah kerja. Ada artinya kan baharaga. Jadi bila tamboknya kan baharaga lalu. Nah, mentambok lilin nanti bisa sedikit baharaga. Tambok lilin. Oh, ini jarang tambok lilinnya kan ada rusak ada, berbau ada, apa ada cuma nang kuningnya lawan nang putihnya tuh menyatu. Cuma kalau diharam makan lagi, kalau menjadi enak lagi tambok lilin ngaranya bahaya aja itu murah. Jadi 6 harap itu orang yang paling takut lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulullah. Nomor 2-nya para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Nomor 3-nya para nabi-nabi. Nomor 4-nya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kabar-kabar ini begini nilainya lagi apa takutnya Allah Ta'ala. Rasakan aja kita. Nah, jadi ada kayak ukurannya nih. Amun ukuran yang tertinggi takutnya lawan Allah Ta'ala siapa? Rasulullah itu yang paling takut dan lawan Tuhan itu ukuran yang tertinggi takutnya lawan Allah Ta'ala. Ukuran yang terendah kayak apa? Nah, di sini ada ukurannya. Nah, ukuran takutan yang paling rendah bila sudah itu ada lagi ya tampuk. Kan tampuk berharga lagi kan bila ini ada sedikit aja takut lawan Allah Ta'ala, ada takutan lawan Allah Ta'ala nih kalau dimurkai Tuhan, kalau Tuhan marah, kalau Tuhan murka takutannya. Berarti ada juga harga di sisi Tuhan. Ya kalau tahu pilih aja tah. Jadi bila inya ada sama sekali takutan lawan Tuhan, nah apa hendak digawinya, nah apa hendak digawinya, pokoknya digawinya Tuhan. Ada takutan sama sekali lawan Tuhan, bahkan inya merasakan aku ini sudah nyata masuk surga, padahal gawirnya dosa. Aku ini nyata masuk surga, padahal sampai yang ada puasa kada, gawir menjuntan mau aja, itu kan ada takutan karena lawan Tuhan.
Urang yang kada ketakutan lawan Allah Ta'ala itu kada bernilai sahama-hama di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kada berharga. Bila inya kada berharga itu apa caranya? Kalau buku-bukunya mulai tamu-tamunya bisa. Ya Allah ya kan, kada berharga tuh. Nah intalo tuh kada berharga kamu ya Allah. Cuma karena pulang intalo, kalau misalnya lagi saya intalo, sama Mbak Abdalan intalo kita ya Allah paling berbahaya. Mbak Abdalan, tapi kan anak pun mengatakan aja kalau kan kalau itu kada payu lagi nih gara-gara mengajian kan. Soalnya Abdal intalo itu kandanya masalah Abdalnya aja. Abdal masalah cara mengolah intalo itu aja, kamu intalonya kurang lebih aja. Kan kalau itik, inya mau lahin talo kena ngelaki di atas, sambil di bawah pokok imbah mau lahin talo ini apa? Pajunan ke sungai, berarti inya mandi junok. Ya Allah, ada hayam anak mencari banyunya pajunan ke sungai. Oh, kalau makan mandi junok. Ada hayam kada imbah tutung, bapak udah kakak habuk, ya ada hayam. Nah ya Allah, saya mau begini. Angsa tahun angsa lah. Kalau kamu tapi kalau rawannya melakukan. Nah jadi itu. Nah di sini ada nih. Kita merasakan diri kita nih. Sejauh mana takutnya lawan Allah Ta'ala. Kita merasakan diri kita. Dan sekurang-kurang pangkat takut itu, sekurang-kurang pangkat yang paling rendah takutnya nih. Nah yang paling rendah, ukuran takut yang paling rendah nih. Cara kayak presentasinya yang paling rendah takut lawan Tuhan itu kayak apa? Itu barang yang mensababkan ia akan meninggalkan dosa dan akan berpaling daripada dunia. Itu paling rendah takutnya lawan Tuhan sudah. Inya hendak mencuntan nanti kurang, aku pada jadi mencuntan. Aku mencuntan ni kena aku usia mana aku minta rindat, mengalih aku kena mati masyarakat. Itu paling sedikit ketakutannya lawan Tuhan. Paling inting sudah. Amun orang yang takutan lawan Tuhan itu membayangkan akhirat bisa sampai pingsan, membayangkan dosa bisa sampai menangis, itu sudah tinggi takutnya. Jangan biasa namanya itu cuma bilangnya tak hendak menggawi dosa, kepada jadinya. Kalau kita aku ini kata kalau kita ada suatu ubat aku mati masuk neraka, itu kan paling rendah takutnya. Dan inya berpaling daripada dunia. Selalu apa? Yang dipikirkannya akhirat juga. Itu sudah paling rendah tuh. Jadi orang yang kada yang sama sekali memikirkan itu berarti kan takut sama sekali. Ayo Pak, mencuntankan di kurang apakah? Minuman, ada tamu urusan baju ini kan kada dia merasa bersalah lawan Tuhan, kada dia merasa berdosa. Orang sembahyang, seorang kada sembahyang, kada dia merasa bersalah, kada dia merasa berdosa. Itu berarti sama sekali kada dia merasa takut kalau Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya inya nangaran bila hendak tagawi dosa ada remnya takutan. Nah, kalau dimurkai Tuhan itu sudah paling rendah pangkat takut, paling rendah. Mau aja berarti aku ini nanggung situ aja, untung aja kan situ. Kalau nang tinggi lagi banyak tuh nang tinggi kayak nomor khalifah bahari. Dikisahkan oleh Nabi tentang neraka sampai pingsan. Dikisahkan tentang tigaan siratan mustaqim sampai pingsan. Itu sudah tinggi tingkat takutnya lawan Tuhan. Kisah perburuan ulun, ada sampai menangis bahwa malam-malam tolak buruk gara-gara mikirkan akhirat. Nah sudah tinggi tingkatnya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala biasalah dia menangis merasa dirinya berdosa. Nah kalau banyak berdosa menangis berarti sudah tinggi tingkat takutnya. Ini kada ingin bila hendak mengolah dosa, ada jadi mengolah dosa kegenangannya Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui. Ya sudah ada karena takutan lawan Tuhan sudah, ada sudah karena
Itu sudah bernilai diri sudah berharga, ada tambuk lagi. Ada tambuk lagi. Berharga sudah. Bila hendak menggawi dosa, ada tambuk lagi. Bila hendak sampai misalnya kewajiban, aku kan hendak ada menggawi, mesti kewajibannya ini aku gawi ini. Soalnya aku mengharapkan rahmat Allah. Itu sudah berharga, sudah bernilai, sudah disebutkan. Bila ini nak ada bernilai itu iya, ada tahun apa lagi. Syariat itu atau pakai lagi ada bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun kayak mantapnya ilmu tauhid, inya kepada yakin orang Allah melihat, mendengar, kuasa, berkehendak, hidup, segala macam nih, sifat 20 nih. Tapi kan ada amaliyahnya itu ada apa? Ada artinya. Itu artinya inya bapaknya beriman, tapi imannya ada sempurna. Karena di Quran itu bila inya amano pasti diiringi wa amilus shalihat. Jalan. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Pasti ada wa amilus shalihat. Amano wa amilus shalihat. Bila beriman, beramal saleh. Jangan kada beramal saleh, pada beriman. Dan sekurang-kurang pangkat takut itu barang yang mensebabkan ia akan meninggalkan dosa dan berpaling ia daripada dunia. Arti berpaling daripada dunia, inya kada terlalu memikirkan dunia. Dan barang yang tiada mensebabkan akan demikian itu, maka ia parhabaran hati, bukan takut. Parhabaran hati aja, tuh. Nah pemikiran hati aja bila kademan sabapakan, kademannya bapakan inya kancat. Bila hendak beulah dosa tuh kada jadi kancat inya. Nah itu ngaran takut. Amun sakada tahu pada ini dosa. Tapi menggawe aja tahu itu ngarannya pahabaran hati. Nah itu ngarannya pahabaran hati aja. Artinya hati aja mau bater, tapi nya awal kelakuannya kada. Bahkan bermula takut itu apabila sempurna ia, niscaya mensebabkan ia akan zuhud daripada dunia. Bila sudah sempurna takutnya kepada Allah Ta'ala, bukan berpaling lagi daripada dunia, tapi ia zuhud lawan dunia. Hati zuhud apa? Dunia itu hanya tinggal tangannya aja, tapi kada sampai kepada hatinya. Ini kan ada zuhud. Rata-rata kan wali-wali Allah Ta'ala zuhud. Cuma utama akan Allah daripada yang lainnya, termasuk aja kemarinnya juga tak orang zuhud. Karena mikir akan dunia lagi, namanya Nabi Ibrahim terus sampai anak hakon menyembelih dan Allah Ta'ala itu menyuruh. Nah, kisah Nabi Ibrahim masa biasa orang kisah apa tuh nang komplet. Ada Allah komplit, awalnya kan ada yang komplit benar, yang komplit itu Allah Ta'ala aja yang tahu. Cuma ada dalam kitab mulai awal kejadian peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih anak tuh. Mulai awal dikisahkan, mulai Nabi Ibrahim belum berbini. Itu ada kisahnya itu. Mulai Nabi Ibrahim belum berbini sampai berbini, Nabi Ibrahim itu bini dua. Bini dua. Aku sih kemudian. Paham soalnya? Aku sih kemudian. Saya dah jangan lagi. Nah, Nabi Ibrahim itu bini dua. Nang Tuhan ngaran sidin Sarah, nang Anum Hajar, nang Tuhan Sarah. Tapi kita ini orang Indonesia, baru bilainya bini Nabi itu atau anak-anak Nabi tambahi Siti Sarah, Siti Hajar, Siti Aminah, Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Maryam. Siti itu mulai semacam sebutan kurang nang mulia. Itu tradisi kita orang Indonesia nih. Sebutan nang mulia Siti Maryam, padahal ada Siti Maryam aja, Asia, karena Asia aja, Aminah aja. Cuma kita supaya lapor
ada kemuliaan tersendiri dibanding lawan perempuan-perempuan yang lain kalau ditambahi lawan Siti. Nah, lagian Muhammad kalau jualan Muhammad ada, Muhammad itu mengarang, kalau Siti kan tambahan. Tambahan kadang-kadang ada Siti itu tambahan. Kalau lakian itu kalau orang Arab itu cuma nyamper Sayyid. Kalau perempuan itu Sayyidah. Nah itu tuh secara kita Siti. Jadi Sarah untuk mari ajar anu dah kalau apa bisa jam bola lagi masa muda-mudanya tuh Nabi Ibrahim sudah jadi nabi, sudah nyerkawin. Nabi Ibrahim itu nyerkawin. Nabi Ibrahim itu pernah berkorban. Nah, korban Nabi Ibrahim 1000 ekor kambing. Berapa harganya tuh misalnya? 1000 ekor kambing. Nah, amunnya 1 juta seekor 1 miliar, amun 2 juta 2 miliar, amun 2 juta 500 pada kambingnya. Ini ada berapa kambingan? 2 juta setengah padanya 2 miliar setengah. Korban hari itu. Dan kada kambing aja sebenarnya. Kada kambing aja 300 ekor sapi tambahannya. Berapa pula? Bukan penyapian. Nah, 20 kali 300 kali harus tambahkan kali. Ditambah lagi 100 ekor onta. Jadi pada satu ketika, pada sekali menyembelih 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Berapa miliar kan? Kurang lebih 10 miliar. Ayo jadi itu aja dah. Kurang lebih 10 miliar, 10 M. Itu aja. Fata'ajjaban nasu wal malaikatu ala dzalik. Malaikat-malaikat takjub. Manusia gempar di bumi. Nabi Ibrahim banyak mana berkorban. Di zaman itu orangnya sedikit aja di zaman itu, di zaman Nabi Ibrahim. Hanya berkorban sebanyak itu, wah asing-asingnya mau ukur daging. Ya. Ta'ajjaban nasu wal malaikatu, malaikat takjub, malaikat heran, manusia bingung. Sampai katanya Nabi Ibrahim. Kata-kata itu malaikat bingung. Malaikat heran, malaikat luar biasa. Gini Nabi Ibrahim itu langsung gitu. Jadi Nabi Ibrahim ada usah heran. Ini perintah Allah. Jadi Nabi Ibrahim berkorban ini perintah Allah. Kita kalau perintah Allah jangan takutan berkorban. Jadi Nabi Ibrahim ini perintah Allah. Ikam tahulah hubungan manusia, ikam tahulah hubungan malaikat. Ikam jangankan nunggu sapi sebanyak ini. Ikam tahulah seandainya tuh aku seandainya berisi anak, Allah menyuruh menyembelih anak kok sembelih. Namun seandainya aku berisi anak, tapi belum. Nah, makanya kamu hati-hati nang. Muntong ini pemandiran itu jangan hendak bercakap-cakap. Ya Allah. Kalau kena tanpa lupa Nabi Ibrahim itu sendiri seorang rasul, bukan cakap sendiri nggak ada. Cuma itu gejolak hati. Aku kan kalau perintah Allah nih, jangankan sapi yang saya minta, jangankan kambing saya minta. Amun Allah menyuruh menyembelih anak pun sembelih. Akhirnya Nabi Ibrahim begini, Siti Sarah sudah begini, pelolong Siti Hajar karena mau beranak juga. Awas kalau musim anakan
Padahal tiga mati ham. Ada syukur, ini tiga mati ham bukan? Lalu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Apa di Quran? Rabbi habli minas salihin di Quran. Ya Allah, berikan aku anak nang saleh. Maka dikabulkan oleh Allah doa Nabi Ibrahim itu, minta anak nang saleh. Jadi kalau berdoa itu bagusnya kayak itu, berdoa minta anak tuh Rabbi habli minas salihin. Itu doa Nabi Ibrahim meminta anak kepada Allah, minta supaya mendapatkan anak nang saleh. Jangan minta anak lebih aja, jangan. Ya Allah, berikan ulun keturunan ya Allah. Ya Allah, berikan ulun anak. Jangan begitu aja, berikan anak nang saleh. Minta anak aja, usiakan di Tuhan anak nang bela-bela. Seorang jualan sakit hati. Saleh, akhirnya batianan Siti Hajar. Batianan nang mini nang anak nang batianan. Siti Hajar nang batianan. Baranak seorang laki-laki sampai waktunya beranak seorang laki-laki dinamai Ismail. Nah, itu kisahnya. Anak sayin gana menginjak remaja. Nabi Ibrahim sudah ada ingat lagi kata-kata bahari itu. Ada ingat lagi lawan perkataan aku anak biar menulis suruh Tuhan menyembelih. Menyembelih ada ingat lagi. Masih ada ingat, mbah itu ada ingat lagi lewat suara. Karena dia bilang aku jadi waspalakan. Ya kalah. Bila aku jadi kena, ini bukan ini kena pian nih ya. Bila ulun jadi kena ulun buat kena pian dapat sumbangan kena BLT kena piannya dapat bila aku jadi. Aku udah jadi kada ingat lagi. Tuh karena majelis taklim itu kita bangunakan, atapnya kita bagus-bagusakan. Karena aku jadi kada betah juga kan. Ya, menjadi hakon hak kalau mana. Ada apa menjadi orang cuma hakon hak kalau mana. Tapi ulun ada pian, ulun ada. Orang tuh nanda datang kalau ada ulun minta maaf, minta ridho. Ada. Ini ada pejabat cuma salah satu daripada pegawainya kakaknya tadi tak juga ada mengerti ulun. Tim suksesnya kakak ada mengerti. Pokoknya berjanji lawan majelis. Pak, jadi sekalinya inya kadang-kadang pimpinannya tuh ada jangan kayak misalnya calon bupati kan bupatinya kan mau jadi inya menjanjikan karena bilangnya jadi nanti kami bilangnya jadi nanti kami itu pokoknya biarnya dan berdua yang bawa tenang aja bisa ada mulanya. Oh, penuh ini gak punya ada kalinya ini kan menyalahkan alasan ada pas jadi sekalinya apa orangnya tadi rupanya ada sesuaikan lawan jadi itu nah orangnya tadi dipindah orangnya tadi dipindah ke luar daerah. Lalu ini datang ulun minta maaf. Ulun ada dulu berjanji dengan pian ini. Ulun ini kada puasa ada apa lagi bulan ini. Ulun ini dipindah orang sudah. Ya kepada bapak. Janji tinggal janji. Kalau bisa menghitung itu aman. Masuk neraka kan mati. Kurang kasihan. Mana orang udah minta maaf. Curang dan gara-gara tak kaitan apa ya. Akhirnya kata bapak, insya Allah ikam pada kesempatan lawan majelis taklim.
nanyanya sana berkisahnya ada orang kalau berkisahnya itu ribuan manusia kan mendapat belum berdusta kalau dusta sama aja namanya berdiakopan dusta kurang benar ada luar biasa ya berjanji jadi kisah gelap kayaknya ternyata tersambung pulang atau apa sampai masa remaja Nabi Ibrahim Nabi Ismail tadi. Nah disitulah hari malam ke-8 Zulhijjah Nabi Ibrahim memimpin. Memimpin disuruh menyembelih anak. Siangnya Nabi Ibrahim ke umatnya. Apa akhirnya mati disuruh menyembelih anak? Namanya orang siapa? Allah Taala iblis kan? Allah Ta'ala ibliskan, aku enak, cuma disuruh ada nama nyuruh, cuma Allah kan nama nyuruh ini ibliskan. Itu hari ke-8. Makanya hari ke-8 itu dinamakan hari Tarwiyah. Tarwiyah itu ada sebagian ulama mengatakan diambil daripada kata rawiyah. Ada mengatakan rawiyah itu maknanya ragu-ragu. Jadi mana yang ragu-ragu Allah kan nama nyuruh. Iblis kan malam Isra malam 9 Zulhijjah mimpi pulang kayak itu pulang mimpinya. Nah siap Nabi Ibrahim yakin sudah malam Pasapuro mimpi pulang 3 malam berturut-turut mimpi yakin Nabi Ibrahim. Nah lalu dia Nabi Ibrahim iya sudah ini perintah Allah ada mungkin lagi iblis 3 malam berturut-turut kisahnya. Mungkin untuk makan, enak kita, ada penasaran. Soalnya penyembelihan itu terlawas sedikit pada tolong setengah jam. Ini haraya itu kan momen haraya itu Adha. Itu hari Adha tadi momennya banyak di antara haul paguluan dan haul paguluan. Haraya 2 hari haul Tuan Guru atau Syekh Haji Ahmad Mubni Berbay itu sih meninggal hari 2 hari. Hari sehari itu meninggal paguruan di Paguruan Ulun 38 tahun silam 38 tahun telah lalu. Ya, tadi belum kita tadi kita hadiahkan sudah lawan sekian dari bacaannya nanti awali itu seorang paguruan. Jadi kan hari 2 hari itu Tuan Guru Haji Ahmad Mukni atau Tuan Guru Haji Ahmad Negara biar untuk kawitan Tuan Guru Haji Baik kawitan Tuan Guru Haji Baik. Jadi meninggalnya tanggal 11 Zulhijjah hari 2 hari meninggal saja. Atau keistimewaan Sidin luar biasa. Ulun sempat belajar lawan Sidin. Jadi ulun sempat belajar lawan Sidin beberapa tahun belajar lawan Sidin. Dan bahkan ulun ini namun jadi khaddam Sidin ke depan. Cuma ulun ini bilang lawan Sidin itu banyak kamakannya di Sidin. Dan Sidin ini seorang tuan guru yang sangat sayang lawan murid-murid Sidin. Artinya muridnya bukan sekadar murid saja tapi disayangi Sidin. Apalagi yang dianggap Sidin lakas dapat kita nanti jadi Sidin. Apalagi dianggap Sidin memakai lawan ilmunya. Sayangi Sidin. Ulun tahu Sidin itu sangat penyayangan, sangat kasih sayang lawan murid-murid Sidin karena ulun lawas lawan Sidin itu tahu katanya. Jadi ulun rancak sampai masih ada kanan-kananan di rumah ulun nih sampai ada tapih berian Sidin. Sidin menyambat ulun jurujani ndang dulu sini. Nah dari Sidin tapih, jadi tapih nang berian Sidin tuh jarang ulun pakai. Tapi kadang-kadang belum pakai, kenapa? Karena bila dipakai terus hancur, hilang kanan-kanan. Jadi berian Tuan Guru itu ulun anggap sebuah karamat yang luar biasa. Bila dipakai itu berkahnya luar biasa. Jadi jarang ulun memakai, dipakai terus hancur. Ulun pernah juga ada diberi surban. Ini berkisah sedikit. Bukan beranggap ada tahabus bin nikmat oleh Habib Ali bin Husin al-Aidid di Mekah, wali kutub.
beberapa orang nambah ijazah pulang waktu itu di rumah Siden, bahkan ada nambah ijazah pulang tuh nang diantaranya tuh kawan-kawan yang orang tak imba itu pada orang waktu itu ada berdua nang Habib masing-masing di ijazah Siden, nang di kapal Siden di Pacul Siden, nang pulang di kapal Siden Pacul Siden, diletakkan Siden, nah diletakkan Siden ijazahkan Siden, kabil itu Pacul Siden, pulang diletakkan Siden. Kan anak saya pun pulang kabil itu diletakkan Siden, ulun pampihan saat diletakkan Siden pilih anak dipacol lagi Siden, jangan dipacol lagi di Mekah, jangan dipacol gopul dah sebenarnya. Jadi jangan menjadi bukan kawan yang balik mata, kenapa sebenarnya kembalikan jahnya ada orang Jakarta kembalikan ujar rano, Habib kembali orang buruk, nah ya sudah, ya kok akalannya jadi kayak kamu udah nampak biasanya pulang. Surban putih. Syekh Tuan Guru Haji Ahmad Mugni itu pasti keistimewaan Sidin ibadah itu istiqomah. Ibadah Sidin itu istiqomah. Sidin itu kada pernah kalanggar tadahulu azan. Itu ulun buktiakan. Kada pernah kalanggar, kan masih para kalanggar. Sidin itu mesti berjumpung dilanggar tadahulu hanya azan. Kalau orang para kamat punya datang ada, makanya ulun ini kada berangkat lagi. Kalau bukan ulun ini kada berangkat lagi lawan paguban. Jauh banget lawan paguban. Kalau Sidin kalanggar pasti sebelum azan, bercongkong sudah, berulang Sidin, berimamah, dan Sidin sembahyang jarang benar ulun melihat jarang benar Sidin sembahyang ada pakai imamah, ada pakai bulang, Sidin sembahyang pasang Sidin bulang. Balik itu Tuan Guru Haji Ahmad Mugni atau Tuan Guru Haji Ahmad Negara kalau kita pusat lain. Itu akhlak Sidin. Dan Sidin selalu bangun jam 2 malam mesti bangun sama yang tahajud, pasti bangun sudah. Sidin guring sungsung. Jadi Sidin tuh kalau imbas sembahyang isya, imbas sembahyang ibadah amal jangan dibawa pandir lagi si guring. Itu mengamalkan lawan ilmu. Sidin guring. Jadi mah guring karena malam jam 2 bangun Sidin. Ujar Sidin berkisah lawan ulun nikmatnya luar biasa. Nikmatnya bangun malam jam 2 tuh nikmat luar biasa, rame, nyaman dan Sidin. Nah, ini orang sudah letih. Musyawarah ringkut, marah, macam-macam. Kayaknya apa kami mau kira, terus sampai yang ada. Dan Sidin, ulun rancak mana-mana. Sidin berabah sama apa? Guring Kailullah kurang lebih kalau jam 11 siang Sidin biasanya berapa guring. Nah tapi Sidin tuh pada ulun ada sekali 2 kali mana mue Sidin guring tuh berabah bantalnya dadapan Sidin berabah kadang-kadang di luar aja guring kita masih di dalam kamar Sidin tapi bantalnya dadapan supaya jangan jana menyanjana. Nah ada pun yang dihauli tanggal 2 nang ulun ada ceramah, diminta orang ceramah tanggal 2 Dzulhijjah tadi di Kandangan di Amawang itu paguruan. Jadi ulun lah berguru lawan Syekh Tuan Guru Haji Ahmad Mugni tadi. Imam itu murid Sidin itu termasuk anak Sidin seorang Tuan Guru Haji Bahit dan ulun berguru pulang lawan Tuan Guru Haji Bahit. Batu pulang ada murid Sidin yang luar biasa Tuan Guru Haji Kasim Kandangan. Ulun berguru pulang lawan Tuan Guru Haji Kasim Kandangan. Nah salah satu pulang guru oleh Tuan Guru Haji Kasim Kandangan itu ia nanti hauli ulangan hidup 2 hari tadi di Amawang. Ngaran Sidin Tuan Guru Haji Barsih bin Asin. Orang Sidin saling kebanyakan. Orang Sidin itu perguruan oleh Tuan Guru Haji Kasim, salah satu perguruan kan banyak perguruan. Kita ini disuruh juga banyak perguruan. Bang Soiko aja mau ngelene. Mau diendam jangan kelahi-lahi juga. Ada bapak. Ada yang aku sudah terlanjur cinta kalau diendam jangan.
Nah, jadi salah satu perguruan Tuan Guru Haji Kasim Pandangan itu Tuan Guru Haji Barsih Ngaran Sidin. Nah, jadi Sidin meninggalnya sudah 39 tahun. Jadi haulnya nang harai gua tadi, haul nang ke 39. Ternyata karamat Sidin banyak banget. Karamat Sidin anu sudah nang Sidin nang kisah nang guring malam berabah ini bantal tuh nyiur. Ayo, bantal nyiur berapa malam? Tuh keistimewaan Sidin supaya malam jangan dianak guring. Akhirnya karamat juga mati. Di antara karamat Sidin, orang melihat waktu orang marihab kubur Sidin, marihab kubah itu kan asalnya di kubah deh. Pas marihab kubah itu ada kelihatan sesosok bayangan keluar di kubur gitu, menyebarang kan di sebarang rumah Sidin itu selanggar. Pas sebarang Sidin rumah langgar, sebarang rumah Sidin itu langgar, sebarang kubah itu. Jadi keluar di kubur itu menyebarang langgar hilang. Lalu perkiraan anak cucu Sidin ini sementara untuk menjaga akan adab si tukang sebagainya, perkiraan supaya si tukang itu jangan tersalah adab, berjauh Sidin sementara dilihat. Sementara kubur dilihat, berjauh dulu Sidinnya. Nah, kayaknya kok tingkong macam-macam, itu perkiraan aja kan barangkali kalau si berjauh dulu. Sementara dilihat. Lokatulahan dulu. Sidin pernah bebisul lagi hidup, kisahnya bebisul. Maka malam arraya, bisul karena di belakang. Isuk arraya, bisulnya hilang. Jangan kan apa Tuan Guru? Maka bebisul biar mengejar kabar dan nama. Siang malam tadi aku tak mimpi bertemuan lawan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani mengusap bisul kok ini hilang, bisulnya hilang. Waktu bergontung royong hendak mengolah langgar. Uji orang kadangan guru waktu hendak bergontung royong teh mah olah langgar. Gelu sakampungan teh kada awak mana kada awak mau pasir. Kada awak mau pasir nih. Kenapa? Sungai itu buntal. Anu ini orang turun. Balapor lawan Tuan Guru teh, balapor turun sih semua dikatek Sidin banyak turun aja Sidin lagi ada apa lagi turun mereka buntalnya sudah ada lagi hilang dikatek Sidin. Nah kan buntal hilang dikatek Sidin. Kamu kalau buntal manusia dikatek Sidin kayak apa? Masa kok hilang mah nggak ide. Kekaramat kubur Sidin itu di desa Hangkakai ngarannya. Mengkakai. Jadi itu salah satu perguruan dari Tuan Guru Haji Kasim. Tuan Guru Haji Kasim itu pernah Sidin sudah beberapa tahun Tuan Guru Haji Barsih meninggal. Nah, Tuan Guru Haji Kasim itu menurut kisah nang bini pernah Sidin itu menangis sampai ke subuh menangis. Jadi di anu tuh menangis sembahyang menangis terus sampai ke subuh menangis. Tak nih nang bini. Kenapa pian bakal menangis? Di nang bini nih. Malam tadi aku bermimpi pertemuan lawan Tuan Guru Haji Barsih, Haji Guru Kasim. Nah, lalu Tuan Guru Haji Barsih itu menasihati lawan Sidin, lawan Tuan Guru Haji Kasim. Menasihati. Nah, nasihatnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat bertakon, ya Rasulullah, adakah kaina umat engkau nih yang lebih mulia daripada kami? Lalu ujar Nabi ada, itu nasihat Tuan Guru dalam mimpi itu mengisahkan sahabatnya. Lalu ujar Nabi ada yang lebih mulia daripada hubungan nikah. Bertemuankah karena lawan pian itu ada ujar Nabi orang tua ada bertemuan lawan aku. Kayak bagaimana kehidupannya kayaknya Nabi dia kayaknya setelah masa-masa kita ini kayaknya orang tua ada bertemuan lawan aku tapi lebih mulia daripada hubungan nikah. Dan pada masa itu kayaknya kehidupannya bagaikan bulan dalam cupak. Tahulah bulan di cupak. Ada bilang pada bawah hidup bulan di cupak ya Allah. Sama. Dan inya memegang agama bagaikan bara api. Digenggam tangan hangus dilepas api pajak.
Pada saat itu inyak awak memegang bara api, berarti orang itu lebih mulia daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Ujar Nabi. Nah, ada kaitan masanya. Ini menggenggam agama, ini kayak menggenggam bara api. Namun dilepas api pajah. Pahamlah. Namun digenggam tangan terbakar. Iya, nah kayak kita menggenggam agama nih di zaman-zaman yang akan datang kayak sulit menggenggam agama. Ditindas orang, dihina orang, di macam-macam makan orang, bilangnya orang kuat memegang agama. Namun dilepas agama bisa bakabiran, ya Allah. Amun dipegang seorang yang sakitnya itu ada kena masaknya kayak gitu. Sampaikah di zaman sekarang ini sudah ada tahu Allah Allah yang tuan guru membangun menangis nih. Artinya sampaikah sudah di zaman wah ini tak masukkah aku orang yang kayak itu nangis tuan guru dikasih bangun. Nah banyak kisah-kisah silinder yang luar biasa dan kisah-kisah itu karena lawan guru silinder. Nah tuan guru Haji Barsih itu berguru lawan salah satu tuan guru di negara namanya tuan guru Haji Husaini. Jadi waktu di jalan lawan guru nih, di jalan lawan guru. Nah, jadi berjalan soalnya pas kehujanan di jalan. Ya tuan guru Haji Barsih itu apa kayak dibaca kalau buat pada kehujanan awan guruan, lalu pada kehujanan hujan semua datang baca hujan kan lu payung pada apa banyak meliung. Itu salah satu karamat sih. Nah kalau yang kena lakukan di ziarah kan, boleh dikasih di ziarah nih di Pisangan lawan tuan guru Haji Barsih namanya di Hangkakai karena kampungnya kada jauh dalam Pisangan. Nah itu aja sekadar tahu lah. Jadi dia belum semalam tuh belum disuruh ceramah di situ, rasa kada pantas ceramah cuma karena ada nasab ilmu lawan Nabi Gauli ini, ulun ini hitungannya pakaian air ilmu lawan Nabi Gauli ini. Kenapa? Karena ulun belajar lawan tuan guru Haji Kasim, tuan guru Haji Kasim belajar lawan tuan guru Haji Barsih. Jadi kait ilmu. Nah, makanya tuan guru Haji Ahmad Negara, ulun belajar lawan tuan guru Haji Kasim, tuan guru Haji Kasim belajar lawan Haji Ahmad Negara. Ulun belajar lawan guru Bahit belajar lawan kawitan sidin tuan guru Haji Ahmad Negara. Dan ulun pun pernah langsung belajar lawan tuan guru Haji Ahmad Negara. Itu kisahnya. Ini bukan kisahnya hari ini ulun berkisah-kisah toh, bukan anak bahagia kali cuma sekadar taharus ulun nikmat ini paguruan ulun nang sampat ulun mengambil ilmu bahari. Lawan tuan guru Haji Mahfuz nang dihauli itu pakaian dua hitung ilmu. Kenapa? Karena ulun pernah belajar lawan tuan guru Haji Abrar, tuan guru Haji Abrar belajar lawan tuan guru Haji Mahfuz. Jadi kita hendaknya pakaian pelajaran itu lawan guru-guru yang mulia-mulia itu. Nah itu aja kesimpulannya. Nah ini sekadar sekilas info tadi sudah masalah malam Senayan di Pangambau ditanyakan itu nang baca ceramah Habib Mustafa atau nang bagara Sidin Habib Tampar. Ya Allah, tamparnya aja saja. Itu karena bagus banget tentangnya rame orangnya. Nah kemudian hari ini kita ada anak yatim, kotak untuk anak yatim. Karena pian bisa mendaftarkan yatim nang ada sangkut pautnya lawan pian nang hadir. Nah kamanakan pian kah misalnya, cucu pian kah nang yatim. Itu daftarkan aja karena nang orang mana-mana kah cuma ada sangkut paut kawan pian nih pamailah daftarkan bisa lewat online. Nah yang pertama WA Hamdani 0822 5476 9539. Kalau kamu catat sawah kamu gak bisa mana 0822 5476 9539 atau Fauzan 0859 1961 28082. Nah pokoknya ataukah Facebook Majelis Taklim Andam, Facebook Majelis Taklim Andam, biar daftarkan aja. Cuma daftar nang bagus jakanya kawan kan biar lewat online ini mendaftarkan anak yatim nih supaya dapat sedikit santunan sedikit ada banyak juga itu nang bagus cakanya fotokopi anunya difotokan
Kartu keluarganya, alamatnya yang sudah ada. Nah dikirim ke Facebook tadi atau ke WA tadi. Nah itu aja sekadar pengumuman pun kada banyak. Kayaknya 10 Muharram akan diberikan santunan ala kadarnya sama Bu Mampu pada topiknya kan saya itu diberikan santunan kira-kira ingat ini banyak-banyak minta maaf kalau ada benar ini karena terima kasih anak-anakku yang mengini berataan ini majlis taklim tukang parkir tukang jaga sepeda segala yang menjaga sepeda motor itu semuaan tukang tikar tukang bersih terima kasih udah banyak-banyak berataan ini tadi halal tahun kian berataan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita menjadi kebaikan dunia dan akhirat hidup bahagia mati husnul khatimah amin ya Allah ya rabbal alamin ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah 'alaina abwaabal 'ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka tawbatal maghfirah wa tawfiqal hidayah wal istiqamah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi